Voila, teman-teman penikmat film, 9 tahun. Hampir 1 dekade sejak kita terakhir kali melihat mereka, para pesulap yang menipu dunia, bukan dengan kekerasan, tapi dengan ilusi dan tipu daya. Mereka dikenal sebagai The Four Horsemen, sekelompok penipu yang jadi legenda modern. Dan sekarang, mereka kembali. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dunia masih percaya pada keajaiban? Karena di era ketika semua rahasia bisa dicari lewat Google, apa yang tersisa dari sulap? Selain kebohongan, yes, ini dia. Now You See Me 3, atau tepatnya, Now You See Me, Now You Don't. Dan jujur aja, saya nggak yakin siapa yang benar-benar minta film ini dibuat. Film ini mencoba melanjutkan warisan 2 film sebelumnya. Film pertama sukses besar, penuh energi, misteri, dan rasa kagum yang genuine terhadap keajaiban. Film keduanya, ya mulai terasa dipaksakan. Tapi tetap menyenangkan karena ya ada Harry Potter sendiri, Daniel Radcliffe, di tengah kekacauan itu. Sekarang, 9 tahun kemudian, mereka kembali dengan formasi hampir lengkap. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, dan akhirnya Isla Fisher yang dulu absen, kini balik lagi. Bahkan Morgan Freeman pun hadir, meski terasa seperti cameo nostalgia daripada peran penting. Di atas kertas, semuanya tampak menjanjikan. Tapi begitu film dimulai, rasanya kayak nonton pesulap yang lupa triknya di tengah panggung. Ceritanya campur aduk, antara duel antar pesulap, pencurian, dan persaingan yang lebih terasa seperti kontes siapa yang paling sakti. Bahkan ada adegan di tengah film yang seolah-olah diambil dari Scooby-Doo, tapi versi mahal. Film ini memang tetap mempertahankan gaya khasnya, visual megah, trik sulap absurd, dan set piece besar yang berkilau. Namun semakin lama ditonton, kamu mulai sadar bahwa kilauan itu cuma pantulan, bukan cahaya aslinya. Masalah terbesar film ini bukan pada teknisnya, tapi pada jiwanya. Film pertama punya pesona karena kita percaya pada trik mereka, bukan karena kita paham cara kerjanya, tapi karena kita ingin percaya. Sequel ketiga ini kehilangan itu. Semua terasa seperti rekonstruksi nostalgia, upaya mati-matian buat menghidupkan kembali sihir yang udah padam. Ada momen-momen besar, kejar-kejaran mobil di Abu Dhabi, ruang cermin yang membingungkan, ruangan yang terbalik seperti dunia mimpi Inception. Secara visual, ini spektakuler. Tapi di balik semua itu, gak ada yang benar-benar menyentuh. Karakter-karakternya pun kehilangan kedalaman. Chemistry antar pemain masih enak dilihat, tapi gak lagi punya bobot emosional seperti dulu. Namun di tengah semua kekacauan itu, ada beberapa hal yang patut diapresiasi. Rosamund Pike tampil memukau sebagai antagonis elegan, dingin, cerdas, tapi manusiawi. Dia bukan sekadar penjahat yang jahat, melainkan perempuan dengan luka, dendam, dan motif yang bisa kita pahami. Lalu ada Ariana Greenblatt, si bintang muda dari Barbie, yang jadi sorotan baru, segar, berenergi, dan karakternya tumbuh alami sepanjang film. Dia membawa napas baru ke dunia yang hampir kehilangan magisnya. Dan disinilah paradoksnya. Film ini, dengan segala absurditasnya, kadang masih berhasil bikin kamu senyum kagum. Bukan karena triknya, tapi karena semangat showmanship-nya. Mereka tahu ini nggak masuk akal. Tapi justru karena itu, kamu tetap nonton. Akhirnya, Now You See Me, Now You Don't bukanlah film buruk. Tapi juga bukan film yang bisa kita sebut berkesan. Dia seperti ilusi panggung yang memukau, namun begitu lampu mati, semuanya hilang. Kita tersadar bahwa kali ini, trik mereka nggak lagi bikin kita percaya, hanya bikin kita bertepuk tangan karena kebiasaan. Dan mungkin itulah yang film ini coba katakan tanpa sadar, bahwa di dunia modern, keajaiban bukan lagi tentang apa yang kita lihat, tapi apa yang masih berani kita percayai. Kalau kamu penggemar franchise-nya, film ini tetap layak ditonton. Turunkan ekspektasi, nikmati performanya, dan biarkan ilusi terakhir mereka bermain satu kali lagi. Karena pada akhirnya, now you see them, now you don't. Dan mungkin itu memang takdirnya, menghilang perlahan tanpa tepuk tangan panjang tanpa standing ovation, tapi tetap dengan sedikit rasa kagum di ujung mata. Kalau kamu suka review film ini, klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan review berikutnya. Karena di dunia film, selalu ada keajaiban yang menunggu untuk ditemukan, asal kamu cukup sabar untuk melihatnya. Bye-bye!